Itu yang bentuknya kayak TV zaman dulu, TV zaman dulu. Jadi di sini ada kayak untuk ngatur channelnya. Nah, ini tuh enteng banget yang ini karena dalamnya juga tadi kosong. Apa namanya? Atasnya bisa dicopot kayak gini. Aku nggak tahu dibuat apa. Assalamualaikum. Hai, halo, apa kabar? Hari ini aku mau ngelanjutin untuk nge-review barang serba putih abu-abu aku lagi untuk kalian. Nah, untuk barang yang pertama di sini aku mau nge-review bangku yang aku beli dari S Hardware. Bangku ini tuh adalah bangku lipat ya, dan di sini tuh ada cara untuk ngelipat dan ngebuka bangkunya. Nah, di sini tuh untuk cara ngelipat dan ngebukanya gampang banget. Nah, untuk kualitas dari tempat duduknya itu dia ada lapisannya ya di sini dan empuk, ada busanya gitu, dan untuk di sandarannya juga dia ada busanya. Dan bahannya itu dia kayak ada lapisan kalepnya gitu di bagian luarnya, jadi dia halus. Nah, untuk rangkanya itu dia besi semua ya, nggak ada yang dari papan. Nah, ini juga dia itu di mur semuanya, jadi harusnya ini tuh kuat. Untuk ketahanan bangku ini tuh sanggup untuk menahan berat badan sampai berapa kilo itu aku kurang tahu karena di sini juga nggak ada penjelasannya. Tapi ini tuh bangkunya lumayan aman dan nyaman banget didudukin. Ini tuh ada sandarannya dan sandarannya juga cukup empuk ya. Dan bangku ini tuh gampang banget ya kalau misalnya mau dilipat atau mau dibuka kayak gini tuh gampang banget, nggak susah sama sekali. Di bagian bawahnya juga ini ada sandaran untuk kaki, jadi ini tuh bangkunya nyaman banget. Bangku ini aku beli dengan harga 129.000 aja, dan ini tuh ada dua pilihan warna ya, ada warna putih kayak gini dan warna hitam. Sebelumnya aku udah coba ngecek dulu di Shopee untuk harga bangku ini dan ternyata harganya itu di atas harga S Hardware, jadi aku putusin untuk beli bangku ininya di S Hardware aja. Untuk ukuran bangku yang modelnya kayak gini tuh cuman ada yang segini aja ya, tapi kalau kalian mau cari yang bentuknya lain dan ukurannya lebih besar lagi, kalian bisa langsung datang aja ke S Hardware-nya. Ini juga aku ada beli foam kayak gini, jadi ini tuh buat mandi sih, buat nambahin busa. Nah, kita kan suka kesusahan gitu ya kalau misalnya mau ngejangkau bagian belakang. Nah, ini tuh karena ada tongkatnya dan tongkatnya tuh lumayan panjang dan kualitasnya juga oke. Jadi kalian tuh bisa nyampe ke belakang-belakang gitu. Ini harganya juga murah banget. Ini kalau nggak salah aku cuman beli harga 15 ribuan gitu. Aku lupa sih ya berapa, cuman seingat aku ini kayaknya 15 ribu karena struknya juga udah nggak tahu kemana. Ini kualitasnya bagus banget. Ini dia, kalian bisa lihat sendiri, ini tuh untuk tempat busanya itu dia kenceng gitu dan banyak, enak banget. Dan ini kualitas untuk batangnya ya, tongkatnya gitu itu. Dan ini dia punya tali, jadi kalian tinggal cangkolin aja kalau misalnya udah selesai mandi, tinggal dicangkolin deh gitu. Ini aku juga ada beli sponsnya. Ini sponsnya itu dari busa gitu. Ini dia punya dua sisi, ada yang kayak bahan begini ya, aku nggak tahu nih bahan anduk-anduk gitu, dan ini ada bahan yang agak keset gitu, agak keras gitu. Ini tuh bisa kalian gunain untuk ngebersihin bagian kaki atau bagian kalian yang kulitnya kering banget, jadi bisa digosok pakai ini. Ini tuh, nah itu dia kualitasnya. Nah, dan bagian belakangnya juga ini empuk. Ini dalamnya sih busah ya, dan ini tuh harganya juga murah, kalau nggak salah cuma 9 ribuan gitu di Mr. DIY. Dan aku bakal coba cari juga di toko online-nya ya, di Shopee yang jual barang kayak gini juga, karena ini tuh enak digunainnya karena ini tuh empuk gitu. Terus apalagi ya, apalagi kita ke ini ibu-ibu pasti tahu ini. Jadi ini adalah alat untuk simpan perlengkapan dapur kita di dapur gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi masak nih, terus kita bingung nih mau naruh spatulanya di mana, kalau naruh di pancinya gitu kan suka panas. Nah, ini tuh bisa buat kalian naruh spatulanya. Jadi ini misalnya kalian habis ngaduk-ngaduk gitu ya masakan kalian, terus kalian tinggal taruh aja spatulanya begini. Nah, itu dia. Karena di sini tuh ada kayak grade-grade-nya gitu ya, ada 4 tempat gitu di sini gitu, dan di sini juga ada grade-grade-nya kayak gini. Jadi si spatulanya nggak akan licin. Dan ini juga bagian sini tuh bisa kalian gunain untuk tempat tutup panci gitu. Jadi tempat tutup pancinya bisa kalian selipin di sini. Nah, gambarnya itu bakal kayak gini atau kayak gini. Nanti aku insert aja di videonya, kalian bisa lihat fungsinya kayak gitu. Ini dia contohnya kayak gini. Ini harganya murah banget, kalau nggak salah ini harganya itu cuma 10 ribu. Aku juga beli online yang ini. Jadi nanti untuk linknya bakal aku tulisin di description box. Oke, ini untuk kualitasnya kayak gini ya.
Ini dia ada kaki-kakinya kecil di bawah sini biar nggak geser-geser. Terus ini bagian depannya tasnya ya, gitu. Nah, ini ada cangkolannya. Jadi kalau misalnya udah selesai digunain gitu, habis dicuci, kalian bisa langsung cangkolin aja. Gitu deh. Tuh. Terus aku juga ada beli beberapa pisau. Nah, pisau ini aku beli karena dia warnanya putih dan sesuai sama tema kita hari ini, warnanya putih. Ini udah aku gunain ya pisaunya. Tiga-tiganya ini udah aku gunain karena aku mau ngecek kalian kualitas dari pisaunya. Ternyata ini pisaunya bagus banget kualitasnya. Ini tuh gampang banget, tajam banget gitu ya. Jadi kalau misalnya mau motong-motong sayuran yang agak keras atau daging gitu, ini tuh bisa banget. Dan ini ada pilihannya itu 3 ini. Ada yang kecil, sedang, dan yang besar gitu. Dan ini tuh pilihan warnanya juga kalau nggak salah nggak cuma putih, tapi biar sesuai sama tema kita hari ini aku ngambilnya yang warna putih. Ini harganya murah banget. Nanti untuk harga yang kecil sampai yang gede ini aku bakal tulisin di videonya. Jadi buat kalian yang mau samaan kayak aku, ini aku beli di Naiso. Itu dia. Aku juga ada beli ini. Ada beli lampu. Ini tuh lampu belajar gitu sih. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Ada lehernya gitu dan lehernya itu elastis gitu ya. Ini lampunya lagi aku gunain karena biar video aku lebih terang gitu. Sebentar ya, aku copot. Jadi ini lampunya. Ini tuh lampunya bentuknya kayak gini ya. Tuh, dia tuh lehernya elastis gitu, bisa kalian puter-puterin ke segala arah. Dan ini bentuk lampunya tuh dia pakai LED gitu, yang kecil-kecil. Aku beli ini emang sengaja karena lagi butuh juga, dan di sini tuh warnanya putih ya, jadi ya sesuai aja sama tema kita hari ini gitu. Dia itu nggak pakai baterai, jadi dia itu harus dicas sama kalian. Nah, dalam boxnya itu kita udah dapat casannya kayak gini ya, cuman kabelnya aja. Untuk nyalainnya itu dia tombolnya kayak gini, jadi kayak touchscreen gitu sih. Dan dia itu punya 3 jenis cahaya gitu, jadi ada yang redup, ada yang sedang, ada juga yang terang. Misalnya gini. Nah, itu dia. Ini menurut aku ini lumayan terang sih ya, karena dari tadi tuh video aku ini pakainya lampu ini, dan ini tuh lumayan banget sih menurut aku, lumayan ngebantu banget buat ngambil video karena ini tuh terang banget. Menurut aku ini oke banget sih kalau misalnya kalian lagi nyari lampu untuk belajar atau butuh lampu juga untuk lighting gitu ya, untuk video gitu. Ini bisa jadi alternatif karena ini tuh harganya murah banget. Nah, ini dia. Harganya tuh 45.000. Kalian udah dapet lampu yang bisa kalian puter-puterin kayak gini. Ini tuh elastis banget dan aku suka banget sih sama lampu ini. Itu dia. Next dari Naiso, ini aku juga ada beli talenan. Ini talenannya lumayan gede ya, tuh gede banget malah. Talenan ini tuh ada 2 bentuk, ada 2 jenis ya. Jadi ukurannya itu sama besar segini juga, cuman dia yang satu itu agak oval gitu. Di sininya ada nggak lancip kayak gini ya, nggak kotak banget kayak gini, dia ada agak oval gitu. Nah, yang itu tuh harganya 18.000, yang ini tuh harganya cuma 17.000 aja. Sebentar, ini ada plastiknya, aku copot dulu plastiknya. Selain lebar, dia juga kualitas plastiknya itu menurut aku bagus. Nih, tuh dia ada motifnya juga. Motifnya macam-macam, kalian bisa pilih. Dia tuh dop gitu. Dan ini tuh kualitasnya menurut aku bagus. Ada tempat untuk nyangkolinnya juga ya. Ini tuh kalau misalnya kalian taruh di dapur gitu, kalian cangkolin, ini tuh juga kayak pajangan aja gitu, pajangan di dapur ya nggak sih? Karena ini motifnya juga lucu gitu, nggak yang berisik gitu. Motifnya kalem banget. Nah, ini tuh di Naiso kalau nggak salah ada ukurannya, ada banyak ukurannya. Cuman aku emang sengaja cari yang talenan yang gede kayak gini. Ini dia. Aku mau kasih unjuk kalian ini. Ini tuh tas lunchbox ya. Ini tuh tas untuk tempat makan. Ini aku beli dari Essentio. Ini dia. Linknya nanti aku tulisin di description box. Ini tuh di Essentio itu dia bagus ya. Produk-produknya bagus-bagus semua. Aku suka sih, dan dia tuh kualitasnya bagus. Ini kayak tas makan ini tuh dia punya kualitas tebel gitu loh bahannya. Dan ini resletingnya juga dia ada 2. Biasanya aku beli yang kayak gini tuh resletingnya cuma 1, ini ada 2. Tuh dia. Kualitas resletingnya juga bagus ya. Dan di bagian dalamnya itu dia ada kayak thermalnya gini. Jadi bisa nahan panas. Ini ukurannya juga ada pilihannya. Ini ukuran yang terbesar ya. Untuk size-nya itu nanti aku tulisin aja di videonya. Biasanya kalau tempat-tempat makan itu kan dia kertasnya itu kualitasnya nggak bagus ya. Kalau ini tuh tebel banget dan jahitannya tuh rapih banget. Nah, jahitannya tuh rapih banget. Ini aku juga ada beli tempat makannya, cuman karena warnanya itu nggak sesuai sama tema ya, nggak abu-abu.
Sebenarnya ada tempat makannya yang abu-abu juga, cuman aku kehabisan karena emang di SNTO ini gampang banget habis barang-barangnya. Jadi kalau misalnya kalian suka bisa langsung check out aja langsung karena barangnya itu cepet banget habis gitu. Ini dia. Terus lanjut aja, ini aku ada beli dua jenis, bukan dua jenis sih, ada beli dua taplak meja. Nah yang ini itu taplak mejanya ukurannya kalau nggak salah lebih kecil dan dia itu motifnya kotak-kotak biasa gitu ya. Ini tuh ukurannya nanti aku tulisin di videonya dan harganya juga aku tulisin di video karena aku lupa harganya berapa, karena dia tuh ada pilihan ukurannya dan beda ukuran beda juga harganya gitu. Nah ini tuh kayak gini. Nah taplaknya tuh kayak gini. Ini sesuai banget sih sama tema kita hari ini ya, putih abu-abu gitu monokrom. Ini untuk garis-garisnya itu warnanya warna hitam ya. Tuh ini untuk kualitasnya tuh. Ini menurut aku nggak yang lebar banget juga, tapi nggak yang, nah segini itu dia. Kalau misalnya meja kalian nggak terlalu besar gitu ya, bisa pakai ini. Dan ini tuh bahannya anti air, jadi cocok digunain untuk kalau misalnya kalian punya meja di dapur gitu. Ini juga mau aku gunain di dapur karena dapur aku tuh dapur kotor gitu ya, jadi sering ketumpahan sama barang-barang masakan. Nah aku bakal pakai ini karena ini gampang dibersihinnya. Jadi kalau misalnya ketumpahan kecap atau saus gitu, bisa kalian lap aja karena ini tuh bahannya anti air. Itu dia. Terus taplak yang kedua, ini barangnya itu mirip-mirip kayak yang tadi ya, ada motif kotak-kotaknya juga, tapi dia ada motif tambahannya itu, kalau nggak salah ini yang aku pilih itu es krim, karena yang lainnya itu udah habis. Jadi kalau kalian mau cari yang kayak gini, kalian buru-buruan aja, karena di toko ini juga gampang banget habis ya. Nah ini dia, tuh untuk motifnya lucu banget ya, es krim gitu, warna biru dan putih. Ini karena nuansanya menurut aku agak-agak mirip ya, karena ini ada putihnya juga, jadi aku masukin sekalian. Dan ini ukurannya lebih besar dari yang tadi. Itu dia ukurannya, nanti aku tulisin di video, dan untuk harganya juga aku tulisin karena ini sama kayak yang tadi, beda ukuran, dia beda harga juga. Jadi nanti biar nggak salah aku bakal cantumin aja di videonya. Untuk kualitas taplak yang ini tuh dia lebih tebal dari yang tadi ya, dan ini juga kan dia lebih lebar gitu, jadi saat dilipat juga dia agak penuh gitu ya, nggak kayak yang tadi. Tapi ini secara bahan dia tuh kurang lebih sama yang pertama tadi ya, yang kotak-kotak ini, kotak-kotak polos ini tuh sama aja bahannya. Dia anti air juga, cuman karena dia itu lebih tebal sedikit, jadi dia tuh lebih apa ya, kayaknya lebih enak gitu digunainnya biar gak gampang sobek. Kalau yang ini tuh mungkin bakal gampang sobek karena dia lumayan tipis gitu. Karena harganya juga beda, jadi bahannya juga mungkin mempengaruhi ya. Jadi yang ini tuh lebih tebal, yang ini lebih tipis gitu. Oke, next, ini barang yang aku beli dari toko. Jadi ini tuh adalah kotak P3K. Untuk kotak P3K ini tuh aku emang lagi nyari banget yang bahannya kayak gini. Jadi aku sering banget ngeliat kotak P3K yang dijual sekarang ini tuh dia bahannya dari kayu, dan untuk bagian pintunya itu dari kaca. Nah aku tuh kurang nyaman sama kotak P3K yang bahannya dari kayu dan dari kaca itu, karena kotak P3K itu kan biasanya kita tempelin di tembok gitu ya. Aku tuh agak khawatir kalau misalnya pengaitnya itu lepas atau amit-amit ya, naudzubillah min zalik gitu, ada peristiwa alam gitu, gempa bumi atau apa, dia terus jatuh gitu. Nah aku tuh khawatir nanti serpihan kacanya itu bakal kemana-mana, malah jadi ngebahayain gitu. Jadi aku emang sengaja nyari kotak P3K yang bahannya dari plastik kayak gini. Nah kebetulan waktu aku belanja di Indogrosir aku nemu ini tuh mereknya Mas Pion. Jadi harusnya sih di official store-nya itu di Shopee ada ya untuk yang kotak P3K ini, tapi aku kurang tahu, nanti aku cari dulu di Shopee untuk linknya. Ini yang aku suka, dia itu ada kunciannya ya, di sebelah pinggirnya itu ada kunciannya, dan ini full semuanya dari plastik. Kalau kalian perhatiin ini tuh untuk bagian pintunya juga dia dari plastik, plastik mika gitu ya, tapi dia nggak yang tipis banget juga. Nah ini tuh enteng banget, jadi kalau misalnya kalian cangkolin di tembok itu nggak khawatir ada macam-macamnya kayak misalnya jatuh atau selainnya gitu, karena kita juga paling nyimpen di dalamnya itu kan obat-obat yang ringan aja ya gitu. Kalau misalnya obat yang botol-botol gitu ya, obat-obat yang cair gitu, yang minum cair itu kan kita biasanya nyimpennya di kulkas ya, biar dia lebih tahan lama. Nah untuk kotak P3K ini paling kita gunain untuk nyimpen kayak perban atau obat-obat minum yang tablet gitu ya, yang ringan-ringan. Menurut aku untuk kotak P3K dari plastik ini lumayan aman. Dan di sini tuh aku gunain untuk tempat obat-obat aku, kayak di sini ada plester, ada obat tablet-tablet gini ya, terus ada alkohol juga. Nah untuk bagian atasnya aku simpan ada perban dan juga ada masker disposable kayak gini. Jadi untuk
kotak P3K ini juga harganya murah banget. Kalau nggak salah ini aku beli harganya 50 ribuan gitu. Juga udah aku gunain kurang lebih udah 1 bulan sih ada di rumah aku nih, udah aku gunain. Nah itu dia untuk kotak P3K-nya. Terus next, aku juga ada beli ini tempat untuk menyimpan obat-obat tablet aku di kotak P3K itu ya, biar nggak berantakan. Nah ini tuh aku belinya dari Mr. DIY. Harganya itu cuman 9.000 kalau nggak salah ya, 9.000. Ini dia tuh. Ini tuh sebenarnya fungsinya untuk macam-macam sih, bisa kalian gunain untuk kayak simpan makeup kalian juga. Cuman ini karena ukurannya pas banget di kotak P3K aku, akhirnya aku gunain ini untuk simpan obat-obat tablet aku kayak gini gitu. Jadi tempat P3K kita tuh nggak berantakan, obat-obatnya tuh tertata gitu. Ini bahannya plastik ya dan ringan banget, tapi ini tuh kalau misalnya kalian jatuh mungkin akan pecah karena plastiknya tuh yang kayak gini gitu. Plastiknya tuh yang kayak gini, transparannya. Itu dia. Oke, jadi itu dia semua barang-barangnya udah aku review ke kalian. Aku minta maaf sama kalian karena videonya harus aku bagi jadi 2 part karena barangnya banyak banget, dan aku juga masih lagi ngumpulin barang-barang lainnya yang warna putih supaya aku bisa sharing lagi ke kalian gitu. Buat kalian yang masih penasaran sama barang-barang warna putih lainnya, kalian bisa juga cek video aku yang lainnya karena aku juga ada beberapa barang yang aku review warna putih. Jadi untuk linknya itu udah aku tulisin di description box. Terus untuk kalian yang lagi nyari warna putih lainnya juga, mungkin untuk beberapa merek bakal agak susah ya, kayak misalnya ada Mas Pion, ada Hawaii, itu mereka memang ada beberapa barang mereka yang warnanya putih. Atau juga kalian bisa cari alternatif untuk cari barang-barang IKEA aja, karena IKEA itu banyak banget warna putihnya, tapi memang untuk harganya agak pricey sedikit ya. Cuman itu sebanding sama kualitasnya, karena barang-barang di IKEA juga banyak yang kualitasnya bagus. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, langsung diklik aja tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan sama video aku yang lainnya. Oke, kalau gitu videonya sampai sini dulu. Kalian tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kalian harus selalu pakai masker kalau kalian keluar rumah. Oke, kalau gitu videonya sampai sini dulu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.